Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat roti goreng isi kari kentang. Roti gorengnya sangat enak banget, tekstur rotinya tidak terlalu berminyak, empuk, dan tidak kempes. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur rotinya seperti ini. Teksturnya sangat lembut banget. Mau tahu bahannya apa saja dan cara pembuatannya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan dulu resepnya, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama kita akan membuat bahan isiannya. Siapkan wajan, kemudian masukkan sedikit minyak goreng, terus masukkan 1/2 bawang bombay yang sudah kita cincang, tumis sebentar hingga layu, kemudian tambahkan 1 siung bawang putih yang sudah kita cincang juga, tumis hingga harum. Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk kari, saya pakai merek Bambu. Tambahkan 250 gram kentang yang sudah kita potong dadu-dadu kecil, 50 gram wortel yang sudah kita potong-potong kecil juga. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, gula, merica bubuk, dan 1 blok kaldu sapi. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena sebagai pengental, dan yang terakhir 100 ml air bersih. Tumis bahan isiannya hingga kentangnya jadi lembut. Sebelum kita angkat, kita icip-icip dulu dan kita tes rasa. Jika garamnya masih kurang, boleh ditambah garam sesuai dengan selera. Nah, ini bahan isiannya sudah jadi, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat adonan rotinya. Di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 27 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset susu bubuk dengkau, 1 sendok teh ragi instan, pastikan raginya masih bagus. Tambahkan 1 butir telur, dan 100 ml air bersih. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jika adonannya sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 35 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan. Aduk hingga margarinnya tercampur dengan adonan. Agar lebih mudah mencampurnya, maka saya akan menggunakan tangan. Jika margarinnya sudah tercampur dengan adonan, maka adonannya akan sedikit lembek seperti ini. Adonannya saya ulenin sebentar saja, tidak usah sampai kalis elastis. Di awal kita ngulen, adonannya memang sedikit lengket seperti ini. Agar adonannya tidak terlalu lengket di tangan, maka saya taburi dengan sedikit tepung. Kemudian saya lanjut ulen sebentar.
Nah, seperti ini adonannya sudah tidak terlalu lengket. Kemudian ini saya akan pindahkan ke wadah. Jangan lupa wadahnya kita olesin dengan sedikit minyak goreng. Adonannya saya tutup dan saya istirahatkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, adonannya sedikit mengembang. Saya akan pindahkan ke alas kerja. Alas kerjanya saya olesin dengan sedikit minyak, begitu juga dengan tangan saya. Ini bertujuan agar adonannya tidak lengket di alas kerja dan tidak lengket juga di tangan. Adonannya saya kempeskan agar udara yang terikut di adonan bisa keluar. Setelah dikempeskan, adonannya saya langsung bagi-bagi. Setelah adonannya dibagi, adonannya saya bulat-bulatkan seperti ini. Pastikan bagian permukaannya jadi mulus. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dibulat-bulatkan. Setelah semuanya dibulatkan, tutup dan diamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, adonannya sudah sedikit mengembang seperti ini. Ambil adonan yang paling pertama kita bulatkan, kemudian pipihkan bagian pinggirannya. Bagian tengahnya biarkan tetap agak membuncit seperti ini. Setelah sudah agak lebar, kemudian beri isian. Isiannya kita bisa pakai 1 sendok makan. Kemudian satukan semua bagian-bagian pinggirannya. Pastikan bagian ujungnya kita cubit-cubit dan harus tertutup rapat semuanya. Jika masih ada sedikit yang terbuka, maka pada saat mengembang atau pada saat digoreng, maka roti gorengnya akan terbuka. Setelah rotinya sudah selesai semua kita beri isian, maka kita akan baluri dengan tepung roti. Olesi dengan sedikit air, kemudian baluri dengan tepung roti. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua rotinya selesai dibaluri dengan tepung roti. Sambil nonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ainis Gallery, silahkan di subscribe dulu dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Setelah rotinya sudah selesai semua kita baluri, kemudian kita tutup dan kita istirahatkan selama 45 hingga 50 menit tergantung cuaca. Jika cuaca panas, adonan roti biasanya lebih cepat mengembang. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat, jadi siap untuk kita goreng. Panaskan minyak, kemudian masukkan rotinya. Goreng menggunakan api kecil, jangan digoreng menggunakan api besar ya, karena jika apinya terlalu besar, bagian dalamnya masih akan mentah tapi bagian luarnya sudah kelihatan kecoklatan. Jadi sekali lagi saya infokan agar roti gorengnya kita goreng menggunakan api yang paling kecil di kompor masing-masing. Setelah bagian sebelah sisinya sudah agak kecoklatan atau sudah kuning keemasan, rotinya kita balik. Jika kedua sisi sudah matang, maka roti gorengnya kita angkat dari penggorengan, kemudian kita tiriskan minyaknya. Lakukan hal yang sama hingga semua rotinya selesai digoreng. Nah, roti gorengnya saya akan belah agar teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalam roti gorengnya. Tekstur roti gorengnya bagian luarnya crispy dan bagian dalamnya sangat lembut banget. Roti goreng isi kari kentang ini sangat enak banget jika disajikan selagi masih hangat.
Nah, itu tadi cara membuat roti goreng isi kari kentang. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan? Jadi, teman-teman harus mencobanya juga di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Jika suka resepnya, silahkan di-share ke sosial media kalian. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.